Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Silvia Juliani. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya ingin membuat tugas dengan mata kuliah Metodologi Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode pengembangan kognitif anak usia dini atau pengertian kognitif menurut teori sosio-kultural Lev S. Vygotsky, di mana teori Vygotsky adalah teori kognisi sosio-budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi dapat dikatakan budaya dan interaksi sosial lebih dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif pada anak menurut Vygotsky. Vygotsky mengembangkan pendekatan sosio-kultural terhadap kognitif. Teori sosio-kultural Vygotsky menekankan pada peran interaksi sosial yang fundamental, yang mana dalam perkembangan kognitif. Dan dia percaya bahwa komunitas mendapatkan peran sentral dalam pembentukan kognitif, dalam pembentukan makna. Dan Vygotsky mengembangkan teorinya pada waktu yang sama saat Piaget mengembangkan teorinya pada tahun 1920 sampai dengan tahun 1930-an. Dan Vygotsky meninggal pada usia 38 tahun sehingga teorinya kurang lengkap. Meskipun begitu, banyak tulisan yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Rusia. Teori sosio-kultural Vygotsky menekankan pada teori perkembangan kognitif yang diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Di sini ada beberapa teori perkembangan kognitif Vygotsky. Yang pertama ada ZPD. ZPD adalah singkatan dari konsep zona perkembangan proksimal, yang mana zona perkembangan proksimal mengistilahkan yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri, akan tetapi jika dibantu oleh orang dewasa atau orang tua yang terlatih, maka anak akan merasa lebih mudah untuk mengerjakannya. Dan yang kedua ada konsep scaffolding, yang mana Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Dan yang terakhir ada bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang mereka gunakan belum sempurna, tapi dengan bahasa tersebut mereka sudah mewakili apa yang diinginkan atau yang diutarakan oleh anak. Selanjutnya adalah perbedaan antara teori kognitif Vygotsky dengan Piaget. Yang pertama, Vygotsky lebih menekankan pada budaya akan mempengaruhi atau membentuk perkembangan kognitif, sedangkan kontradiktif dengan pandangan Piaget tentang tahapan universal dan tahap perkembangan dan konten perkembangan. Lalu, Vygotsky menempatkan secara apik penekanannya pada faktor-faktor sosial yang memiliki kontribusi dalam perkembangan kognitif, dan Piaget mengkritik dan kurang menyukai tentang pendapat ini. Vygotsky menempatkan lebih banyak penekanan pada peran dari bahasa dalam perkembangan kognitif. Sini dapat disimpulkan dari pendapat ataupun menurut teori Vygotsky adalah cara mengembangkan kognitif anak tidak hanya dengan memberi stimulasi dan asupan gizi yang lengkap ataupun baik, nutrisi yang baik, tetapi namun juga bisa juga dengan cara berinteraksi ataupun bersosialisasi terhadap orang lain. Contohnya seperti kita mengajak anak untuk bermain di luar bersama teman-temannya, dan juga kita bisa memperkenalkan budaya ataupun sosialisasi terhadap anak untuk timbul rasanya peduli, dan itu sudah memberikan atau mengasah kognitif pada anak. Sekian dari saya, itulah sedikit penjelasan dari saya tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.